semalam atau kemarin malam saya ada di Sunter menghadiri seorang yang hidupnya penuh dengan ibadah, dengan kesolehan. Tidak pernah keluar itu dari mulutnya kalimat-kalimat selain sholawat, selain ungkapan rindu kepada Rasulullah. Orang ini tinggalnya di Pulau Besar, tapi usianya sudah hampir mencapai 100 tahun. Meninggal dunia berapa tahun yang lalu. Kemarin malam dibuatkan acara yang hanya dia yang terbayang di matanya hanya makamnya Rasulullah. Saat saya hadir awal, saya teringat di waktu pagi saya diperdengarkan satu kejadian. Saya sendiri tidak siap untuk menyebut di mana daerah itu. Saya tahu ada seorang wanita setiap harinya datang ke Masjid Agung di daerahnya untuk mengambil daun-daun yang berserakan di depan Masjid Agung. Si perempuan ini seorang tua sudah, datang dengan kondisinya yang membungkuk-bungkuk itu di saat jalan, datang ke Masjid Agung, sholat duha, kemudian dia melakukan pemungutan terhadap daun-daun yang ada berserakan di depan Masjid Agung tadi. Begitu dan begitu setiap harinya, sehingga membuat pengurus masjid tertarik, tapi merasa iba melihat kondisi nenek ini yang panas di saat panas dia sampai mengucurkan keringat. Pengurus masjid sudah membersihkannya lebih dulu, si daun-daun itu. Begitu sang nenek datang melihat masjid dalam kondisi bersih, malah jadi nangis. Nangisnya seperti nangis seorang anak kecil yang ditinggal mati oleh ibunya. Hampir sulit untuk bisa didiamkan tangisannya. Diajak bicara pun juga tidak menjawab sampai pulang. Besok harinya begitu lagi, karena dia berhasilkan orang, tidak dibersihkan oleh pengurus masjid. Ternyata sudah bersih juga. Sampai dengan hari ketiga baru si nenek itu bisa diajak bicara oleh pengurus masjid. Kata nenek, kata itu pengurus masjid, kami kasihan sama nenek. Nenek sudah tua, panas sampai kepanasan, hanya untuk mengambil, memungut daun-daun yang ada berserakan di muka masjid. Nenek itu ajak bicara itu orang. Bapak kalau begitu tidak kasihan kepada saya, kata dia. Kepada pengurus masjid, si nenek berkata, Bapak kalau begitu tidak kasihan kepada saya. Saya pungut daun yang berserakan di muka masjid ini bukan sebatas mungut, tapi satu daun sambil berselawat kepada Nabi besar Muhammad. Sambil berselawat, saya minta kepada daun ini supaya menjadi saksi bahwa saya berselawat kepada Nabi besar Muhammad, memberi salam kepada Rasulullah SAW, dengan harapan supaya Rasulullah nanti memberikan syafaat kepada saya. Pasti salawat nenek didengar oleh Rasulullah. Biar nenek tidak pungut daun pun Rasulullah akan dengar. Maka nenek itu berkata, memang selama ini setiap saya salawat, saya dengar jawaban salam dari Rasulullah. Seorang nenek dengar jawaban salam dari Rasulullah. Jangan buka rahasia ini kepada siapapun juga. Besok dia datang sudah dalam keadaan bersih, dia masuk masjid untuk sholat duha, zuhur. Di saat dia
ada bersama dengan banyak teman di sekitar itu yang mau sholat zuhur bersama, ibu-ibu dan wanita-wanita lainnya. Tiba-tiba si perempuan tua ini yang namanya Maryam, ya, dia ada bicara, waalaikumsalam ya Rasulullah. Hanya orang yang ada di sebelahnya itu yang dengar, waalaikumsalam ya Rasulullah. Tak lama dia nggak kedengaran lagi suaranya. Dia meninggal dunia dalam keadaan duduk dan masih dalam berkeadaan bermukena karena mau sholat zuhur. Dimandikan, airnya itu semua tercium wangi. Jenazahnya pun juga tercium wangi. Sampai pada makamnya semua tercium wangi.